Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa loncengnya aktifin biar nggak ketinggalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali amin ya rabbal. Imam Malik, kalau kamu pengen belajar sama saya, baca dulu kitab saya yang namanya Muwatta, tebalnya seperti ini. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, saya bukan lagi sudah membacanya, saya sudah hafal semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika lil 'azimi sultanik. Subhanaka ta'ala sana'ana laka kama zinaita ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idha radit. Wa lakal hamdu ma'adhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqq al-fatihah al-mu'azzama wa sal al-mashani afdalana bi kulli khair wa anta tafadhal alayna bi kulli khair wa taj'alna min ahli al-khair wa tafadhal bi adyanina wa anfusina wa awladina wa asbabina wa ahbabina wa min kulli mihnatin wa fitnatin wa fadl innaka wa li kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'adil li kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya alim syarri minna la tahdik shadra anna. سقلنا يا عالم شر منا أي سقلنا يا عالم شر منا
alih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut baca maulid. Sebelum baca maulid, guru kita Al Habib Husain bin Muqsin Al-Abtal ada jadwal pengajian, dia minta sedikit mau'izah hasanahnya duluan. Sebelum beliau menyampaikan mau'izah hasanahnya, para jamaah untuk segera maju, jangan ada yang berdiri ini di sebelah kiri masing kosong. Ya, oleh guru kita Al Habib Husain bin Muqsin Al-Attas. Untuk guru kita, tafadhal mashkur, sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang belakang kayak belum ngucapin salam ini. Belum, tar dulu. Diulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa zid wa adim ala nuril qulubina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para asatidah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah. Terkhusus yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jifri, mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, amin, digampangkan segala urusannya, hajat dunia akhirat dikabul oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatidah yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, para tokoh masyarakat, Bapak Lurahnya, Bapak RT-nya, Bapak RW-nya, dan semua para staf desa, dan juga terkhusus kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, amin. Kita yang sedang ada kesulitan, semoga kesulitannya diangkat oleh Allah, amin. Kita yang sedang ada serat di dalam rezeki, semoga rezekinya dilapangkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pada malam hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan anggota tubuh kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Saat kita menggerakkan diri kita untuk hadir ke majlis ilmu, menggerakkan diri kita dekat dengan orang-orang yang soleh, yang menggerakkan tubuh kita semua ini adalah hatinya kita. Yang menggerak kaki ini tidak akan bergerak kecuali mendapatkan instruksi langsung dari hati. Tangan tidak akan memegang kecuali mendapatkan instruksi dari hati. Mata tidak akan memandang kecuali mendapatkan instruksi dari hati. Begitu juga semua anggota tubuh kita, telinga dan yang lainnya, bahkan lisan pun
tidak akan berbicara kecuali mendapatkan instruksi dari hati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada di dalam jasad kita ada satu daging yang bergumpal tanpa ada tulang, segumpal daging. Yang mana apabila daging ini benar, daging ini baik, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Dan apabila daging segumpal daging tersebut rusak, banyak penyakitnya, maka semua anggota tubuhnya akan rusak dan tidak akan taat kepada Allah. Apa itu? Maka kata Nabi Muhammad, itu adalah hatinya kita. Jadi orang hadir dari rumah, hadir ke majlis taklim karena gerakan dari Ini kira-kira yang belakang dengar gak nih? Kedengaran gak suaranya sampai ke belakang? Yang menggerakkan itu cinta dengan orang-orang yang soleh, yaitu syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Karena nanti di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat yaitu para nabi, para rasul dan juga para ulama, para orang-orang yang soleh. Mereka yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita hidup di dunia nggak cinta kepada orang yang soleh, tidak cinta kepada para ulama, nanti di akhirat syafaat siapa yang kita harapkan? Betul? Syafaat siapa yang kita harapkan kalau bukan para nabi dan para ulama? Maka saat kita hidup di dunia, cinta dengan para ulama, apalagi ulamanya dzurriyyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i? Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala bihumus syafa'ah. Kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang yang saleh walaupun aku bukan daripada orang yang saleh. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Aku cinta kepada orang yang saleh walaupun aku bukan daripada orang-orang yang Ini sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i usia belasan tahun sudah hafal kitab Muwatta, kitab karangan Imam Malik yang besar segini, tebal. Bahkan di salah satu amalan, kalau kita punya istri nanti susah untuk melahirkan, taruh kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik, tebal segini nih. Maka pernah Imam Syafi'i saat belajar kepada Imam Malik, itu Imam Syafi'i duduk paling belakang. Imam Syafi'i duduk paling belakang. Tatkala Imam Malik sedang menerangkan tentang hadis, Imam Syafi'i nulis. Imam Syafi'i ini orang, ya Allah, tidak ada harta di dalam rumahnya. Bahkan diriwayatkan ayahnya itu penjahit pakaian. Tapi ayahnya cinta betul dengan para ulama. Makanya ini salah satu bukti bahwa kalau kita cinta kepada para ulama, maka nanti anak kita, cucu kita, keturunan kita akan yang menjadi seorang ulama. Amin. Ayah Imam Syafi'i penjahit pakaian, tapi anaknya bisa menjadi seorang ulama. Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena ayahnya cinta dengan para ulama. Maka Imam Syafi'i tatkala mendengar hadis dari Imam Malik, karena tidak punya pena, tidak punya buku, akhirnya nulis di tangan. Tulis di tangan, pakai telapak tangan sama telunjuk diginiin. Ditulis itu. Tatkala Imam Malik sedang menerangkan hadis, ditulis seperti itu. Akhirnya Imam Malik melihat dari jauh, wah ini anak, karena Imam Syafi'i waktu itu masih muda, ini anak bercanda di dalam pelajaran saya. Imam Malik paling gak demen kalau ada di dalam pelajarannya sedang bercanda. Maka setelah pelajaran selesai, dipanggil sama Imam Malik. Hai fulan, wahai pemuda, sini kamu. Ta'al, sini kamu wahai syabab, wahai pemuda. Datang Imam Syafi'i, dikatakan oleh Imam Malik, kamu tadi saat saya menyampaikan hadis kamu main-main, kamu bercanda. Betul? Tidak wahai guru. Saya melihat kamu menulis di telapak tangan kamu dengan jari kamu, itu bercanda. Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tidak, itu saya sedang mencatat hadis yang disampaikan oleh kamu wahai guruku. Kemudian Imam Malik tidak langsung percaya, ditanya lagi Imam Malik, betul kamu menulis semua apa yang saya sampaikan? Betul wahai guruku. Maka kata Imam Malik, coba ulangi semua pelajaran saya yang tadi saya sampaikan. Semua sama Imam Syafi'i dibalikan apa yang diajarkan oleh Imam Malik, tanpa berkurang sedikit pun, tanpa berkurang dan tanpa lebih, seperti rekaman.
dikeluarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Luar biasa, Imam Malik sampai terkesan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, wahai Imam Malik, aku pengen belajar kepada engkau, pengen belajar secara langsung dengan engkau, 4 mata. Akhirnya kata Imam Malik, kalau kamu pengen belajar sama saya, baca dulu kitab saya yang namanya Muwatta, tebalnya seperti ini. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, saya bukan lagi sudah membacanya, saya sudah hafal semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa Imam Syafi'i. Segitu solehnya, segitu luar biasanya. Bahkan kita sholat pakai mazhab Imam Syafi'i. Setiap kita sholat, setiap kita ibadah pakai mazhab Imam Syafi'i, maka pahalanya dilemparkan kepada Imam Syafi'i. Segitu solehnya Imam Syafi'i, segitu ulamanya Imam Syafi'i. Dari sekarang dan sampai nanti hari kiamat dan bahkan di sorga pun, nama beliau akan terus terkenang, Al-Imam Syafi'i. Beliau masih mengatakan, aku cinta kepada orang yang soleh walaupun aku bukan daripada orang yang soleh. Bagaimana dengan keadaan kita setiap hari mandi dosa? Bagaimana keadaan kita setiap hari berdosa kepada Allah? Mata selalu mandang maksiat, tangan selalu melihat, memegang sesuatu yang haram, kaki ke tempat-tempat yang haram. Kemudian kita makin masuk surga, bangga dengan amal ibadah kita. Bahkan kita membenci para ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan mereka yang benci dengan para ulama diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada gak kira-kira yang benci ulama? Banyak gak kira-kira? Ini sekarang lagi banyak nih orang yang benci ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu banyak yang nanti akan diberikan oleh Allah ditimpa kepada orang yang membenci ulama. Makanya kemarin luar biasa itu ya, yang sedang viral ya kan, yang pembakaran foto imam besar kita, guru kita Sayyidul Walid Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, amin. Amin. Allah kabul hajat dunia akhiratnya, amin. Amin. Allah jaga zahir dan batinnya, amin. Amin. Dan Allah kembalikan ke Indonesia dengan aman, amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. Al-Faqir tatkala mengajar, setiap malam itu ada pelajaran, ada majlis taklim. Al-Faqir ngajar di perumahan, di musola, di masjid. Setiap mengajar selalu menerangkan tentang ulama. Al-Faqir jelaskan, ada sebagian orang yang kurang suka dengan Habib Rizik, mungkin karena melihat daripada